nama saya Rini Rianti dari program studi Tadris Fisika. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat lab, yaitu salah satunya adalah neraca Ohaus. Yang kita pakai di sini adalah neraca Ohaus 4 lengan. Neraca Ohaus. Alat ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Alat ini dapat mengukur massa dengan maksimal 311 gram. Dengan ketelitian yang sangat detail, hasil pengukuran dari neraca ini dijamin lebih terpercaya. Neraca ini sering digunakan untuk mengukur massa suatu benda atau logam dalam laboratorium. Fun fact-nya, selain digunakan untuk keperluan laboratorium, neraca ini juga biasa digunakan oleh farmasi untuk menimbang obat-obatan dan juga menimbang logam emas loh. Nah, disclaimer dulu, neraca Ohaus ini adalah alat ukur massa ya, bukan alat ukur berat. Mengingat selama ini kita ternyata salah mengatakan bahwa alat ukur berat, misal, berat kamu berapa? Itu salah ya, yang benar adalah massa. Kalau berat, itu pengaruh karena adanya dari gravitasi bumi. Berikut akan aku jelaskan bagian-bagian dari neraca Ohaus. Yang pertama, nampan. Nah, nampan ini biasa digunakan untuk meletakkan objek atau benda yang akan kita timbang. Meski begitu, nampan ini cukup terbatas, tidak bisa menampung banyak benda besar, hanya benda-benda kecil saja yang bisa tertampung pada nampan ini. Yang kedua, lengan neraca Ohaus. Nah, lengan neraca ini ada 4 yang berfungsi menentukan 0, atau desimal, satuan, puluhan, ratusan, dan maksimal hanya mampu mengukur hingga 311 gram. Lengan pertama nilai maksimalnya adalah 200 gram. Lengan kedua adalah 100 gram. Lengan ketiga 10 gram. Dan lengan terakhir yaitu keempat adalah 1 gram untuk maksimalnya. Selain itu ada anak lengan. Anak lengan ini berfungsi untuk mengukur beban dengan cara digeser-geser hingga seimbang. Selanjutnya skala kesetimbangan. Skala kesetimbangan ini digunakan untuk mencari titik di mana berat benda akan setimbang dengan neraca Ohaus. Nah, dengan begitu maka pengukuran bisa dilakukan. Yang terakhir ada baut kalibrasi. Baut kalibrasi ini berada pada lengan neraca Ohaus yang fungsinya untuk proses kalibrasi alat, sehingga pada saat pengukuran akan semakin akurat. Sekarang aku akan tunjukkan gimana sih cara untuk menggunakan neraca Ohaus ini. Di sini aku menggunakan benda-benda ini ya. Ingat, sebelum kita gunakan, pastikan untuk melakukan proses kalibrasi terlebih dahulu ya. Cara untuk mengkalibrasi alat ini adalah dengan memutar baut kalibrasi. Pada proses kalibrasi ini, skala ukurnya harus berada pada titik 0 terlebih dahulu di beban timbangannya. Pastikan tidak ada guncangan yang terjadi. Setelah seperti ini, kalibrasi berhasil. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan beban yang akan kita ukur. Untuk percobaan kali ini, kita akan mengukur beban atau benda dengan 5 variasi. Masing-masing dari variasi beban akan kita ukur 2 kali. Agar mempermudah, mari siapkan tabel pengukuran beban pada neraca Ohaus terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengukur variasi yang pertama. Letakkan benda di atas nampan, lalu geser anak lengan dari skala terbesar, yaitu skala ratusan. Jika skala ratusan terlalu banyak, maka kita akan ganti dengan menggeser anak lengan dari skala puluhan. Lanjutkan menggeser anak lengan dari puluhan, satuan, hingga desimal. Setelah garis ini berada pas atau tegak lurus pada titik 0, maka pengukuran selesai. Jumlahkan semua dari skala puluhan, satuan, dan desimal, lalu catat di dalam tabel. Lakukan pengukuran yang kedua pada variasi benda yang sama. Setiap melakukan pengukuran pada variasi beban selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan kalibrasi terlebih dahulu.
Lanjutkan pengukuran pada variasi benda kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu catat pada tabel. Setelah selesai melakukan pengukuran, selanjutnya hitung rata-rata dari massa beban yang telah didapatkan. Untuk menghitung rata-rata, kita dapat menggunakan rumus yaitu rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, dengan rumus tersebut, jumlahkan semua massa yang telah didapat, lalu bagi dengan banyaknya data, yaitu 10, maka akan didapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya, pada analisis data, hitung rata-rata dari variasi beban yang dilakukan pada pengukuran yang pertama dan yang kedua. Hitung semua rata-rata dari semua variasi beban hingga semua data terpenuhi. Nah, sekian video dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.